Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan tentang etika dalam mencari nafkah. Di akhir saya akan menyampaikan satu cerita yang inspiratif, yang mengandung hikmah. Semoga dengan kita membaca, menyaksikan atau melihat cerita tersebut, pesan yang terkandung, hikmah yang tersimpan dapat kita peroleh. Hadis pertama yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Hadis ini dalam riwayatnya, status hadisnya sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Dalam berinteraksi kita sesama manusia, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalam hadis tersebut, memang pada saat itu interaksi antar manusia atau muamalat yang sering ditemukan pada zamannya Rasulullah itu dalam ranah jual beli seperti itu, atau dalam perkara hutang piutang, sosialnya ya tidak sekompleks seperti sekarang. Kalau kita ngelihat zaman sekarang itu tentu lebih kompleks lagi. Tidak menutup, tidak membatasi hadis ini hanya untuk perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada seseorang yang memiliki sifat samhan. Samhan ini adalah sifat yang bisa bermakna toleran, bisa bermakna baik hati, bisa bermakna itharul ghair li ghairi ibadah, memberikan, mendahulukan orang lain dalam perihal muamalat ya, bukan dalam perihal ibadah. Dalam hadis ini disebutkan Allah memberikan rahmat kepada orang yang dalam transaksi jual beli atau dalam transaksi sebagai penjual atau pembeli, dan dalam hal menagih hutang. Allah di sini hadis ini dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada orang-orang yang memiliki sifat samhan dalam hal pada saat itu ketika menjual. Penjual ketika dia mendagangkan barangnya dan memiliki rasa samhan, maka dia akan memberikan pelayanan terbaik. Dia tidak akan berlaku curang, dia tidak akan membuat pembeli akan merasa rugi dengan produk yang dia jual. Kalau misalnya memang dia menjual buah-buahan, barangnya itu ternyata kurang segar, tentu dia akan memberitahu kepada calon pembeli bahwa kondisi buahnya seperti apa yang tampak, bisa menunjukkan kekurangannya seperti apa. Nah, orang yang seperti ini masuk kategori samhan karena dia tidak bermaksud untuk merugikan calon pembeli. Kalau misalnya bisa juga ketika dia menjual, misalnya ya, ketika menimbang barang dagangan yang bisa ditimbang, buah-buahan, beras atau apapun itu, ketika ditimbang pembeli membeli 1 kilo dilebihkan, itu masuk kategori samhan. Jadi samhan di sini adalah upaya, kalau dalam ranah di sini si penjual, upaya dari penjual tadi untuk mendapatkan pahala dengan berbuat baik. Bisa dengan cara berlaku jujur, bisa dengan cara memberikan lebih kepada pembeli. Wa idza ishtaro, dan ketika membeli. Ketika kita membeli kadang-kadang ada ini mungkin naluri kita sebagai manusia, kita ingin
membeli dengan harga yang menurut kita sesuai dengan produk, Pak. Misalnya nih, kayak buah-buahan tadi ya kasusnya ya. Misalnya kelengkeng 1 kilo dijual dengan harga 40. Kemudian sama penjual karena bukan di supermarket ya, mungkin ke toko buah biasa, kita menawar ke penjual, "Pak, ini buahnya seperti ini, sudah gini-gini." "Udahlah, Pak, saya 30 saya belilah. Malah di toko sebelah ini 25.000 kalau kondisi kurang segar seperti ini." Nah, ini tidak masuk kategori samhan. Samhan di sini adalah upaya dari pembeli tadi itu. Jadi kalau misalnya di dalam Islam itu kita berinteraksi dalam ranah muamalat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga kita mengharap ridho Allah. Kalau misalnya kita membeli, saya punya teman, kalau misalnya membeli itu dia tidak pernah menawar. Karena dia mungkin mempraktekkan hadis ini. Dia tidak pernah menawar kalau misalnya memang barangnya tidak sesuai atau harganya lebih tinggi, tinggi banget gitu ya, tidak sesuai dengan standar harga pasar Misalnya buah kelengkeng itu pasarannya harganya kisaran 30 sampai 40, tapi ada yang menjual sampai 60, 70. Dia tidak akan menawar. Kalau misalnya memang dapat harga segitu ya udah. Kalau memang dia tidak ingin membeli, ditinggalkan saja, tidak perlu menawar. Daripada kita menawar menyakiti hati penjual. Karena kan kita tidak tahu penjual di sini dia menentukan harga sampai segitu, mungkin ada faktor lain. Nah, kekhawatiran kita akan menyakiti perasaan orang lain tadi karena menawar terlalu tinggi, itulah yang disebut dengan kategori samhan. Samhan dalam ranah transaksi ketika membeli. Kalau yang pertama tadi ketika menjual. Atau yang ketiga tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa idza iqtado, dan ketika menagih hutang. Iqtado di sini artinya menagih hutang. Menagih hutang, eh, hutang itu di dalam Islam bukan masuk kategori bisnis, tidak bermotif untuk mendapatkan keuntungan. Ya, hutang itu adalah dia masuknya di dalam ranah sosial. Kita membantu orang lain yang membutuhkan. Bukan dengan niat membantu untuk mendapatkan lebihan. Kalau misal kita mendapatkan keuntungan atau lebihan itu disebut dengan riba. Di dalam agama Islam itu diharamkan. Nah, perkara ketika menagih hutang yang masuk dalam kategori samhan adalah orang, misalnya saya memberikan hutang kepada Bapak A misalnya ya. Kalau misalnya Bapak A ini kita tahu secara finansial dia tidak mampu, atau dia secara finansial dia memiliki keterbatasan, mungkin tidak kerja atau apapun itu. Dalam kondisi seperti ini, yang dimaksud dengan kategori samhan adalah kita meringankan meringankan Bapak tadi. Bisa dengan cara kita menangguhkan cicilannya, ditangguhkan mungkin sampai berapa hari ke depan, atau kita ringankan cicilannya, misalnya dia berhutangnya 1 juta, kita ringankan jadi 800. Itu masuk kategori samhan. Artinya kita tidak intervensi dia selama dia masuk kategori orang yang memang menurut kita dia tidak mampu untuk membayar hutang. Kita tidak mengintervensi dia untuk segera membayar hutang, karena kalau misalnya itu terjadi, kekhawatirannya adalah dia akan menggali lubang lagi untuk menutup lubang sebelumnya. Dia akan mencari pinjaman lagi, hutang lagi ke orang lain untuk menutupi hutangnya kepada kita. Kalau misalnya kita tidak bisa membantu melunasi atau membantu mengikhlaskan, setidaknya kita memperpanjang itu. Nah, kalau di dalam Islam yang disebut hutang, memberikan hutang itu adalah perbuatan baik, masuk dalam ranah sosial. Kalau memberi hutang, upayakan kita memang tidak membutuhkan uang itu, mungkin dalam waktu dekat, ya. Karena tadi
memberikan hutang itu artinya kita membantu orang. Kalau misalnya kita tahu kita akan membutuhkan uang ini dalam waktu dekat, lebih baik jangan. Atau kita bisa memberitahu bahwa saya akan membutuhkan uang ini nanti. Nah, diharapkan bisa dilunasi sebelum itu. Karena khawatiran kalau misalnya kita memberikan, tapi kita tidak mampu, nanti kita sendiri yang kesusahan. Seperti itu. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, aw qala hatta yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Dalam hadis ini juga salah satu etika ya, dalam berinteraksi, dalam ranah jual beli. Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa dalam Islam kita memiliki skema pengaman dalam transaksi, dalam interaksi maliyah ya. Contohnya, prakteknya memang dari dulu itu lebih sering dalam ranah jual beli ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli barang apapun itu, mereka memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi. Selama apa? Ada syarat. Selama dua orang ini masih berada dalam satu majelis. Selama dua orang ini masih dalam satu majelis. Kenapa? Karena kalau sudah terpisah, barang atau barang yang dipertukarkan atau diperjualbelikan itu, kita tidak bisa memastikan lagi bahwa barang itu sesuai dengan kondisi awal sebelum mereka berpisah. Makanya di sini harus dipastikan sebelum berpisah. Kalau misalnya kadang kita kan pernah misalnya kita mengambil uang di teller ya, di bank. Ketika kita mengambil uang di bank, di teller kan biasanya diingatkan, Bapak silakan dihitung dulu uangnya sebelum meninggalkan meja kasir, katanya seperti itu, meja teller. Nah, itu maksudnya apa? Untuk memastikan bahwa barang itu sesuai sebelum dua orang yang bertransaksi ini terpisah. Kalau misalnya saya sudah meninggalkan meja tellernya itu, tidak ada jaminan bahwa barangnya itu sama dengan ketika berada di atas meja. Makanya di sini kesepakatan keduanya bahwa harus dihitung sebelum meninggalkan tempat. Nah, ini transaksi yang dilakukan atau peraturan yang diterapkan di perbankan itu sesuai dengan apa yang dianjurkan atau yang di dalam hadis ini oleh Rasulullah, bahwa kita keduanya itu masih memiliki hak untuk memilih untuk melanjutkan transaksi atau tidak. Kalau dalam ranah jual beli, ketika kita ingin membeli barang, kita masuk ke toko, kemudian kita melihat, oh ini barangnya sesuai, Mas saya pengen beli HP ini gitu ya. Harganya berapa? Harganya 5 juta. Oke, kalau dari spesifikasinya udah cocok, kalau misalnya gitu saya beli, saya bayar. Ketika berada di tempat, barangnya mungkin ya, kalau misalnya mau dibuka di situ untuk memastikan lebih pasti lagi gitu ya, dibuka kemudian dicek, oh ini sesuai. Nah, kalau misalnya dia sudah meninggalkan tempat, kalau misalnya kita ketika pas buka, oh ini tidak sesuai ini, kenapa kok kameranya yang satu error ini? Nah, ini kita bisa mengembalikan. Atau kita bisa memastikan ini bisa memilih antara, wah saya nggak jadi beli mas, orang kameranya ternyata rusak gini. Nah kalau misalnya seperti itu bisa saja secara peraturannya bisa kita untuk membatalkan akad tersebut. Kenapa? Karena barangnya tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah meninggalkan meja transaksi tersebut atau kita sudah keluar toko, maka hal tersebut tidak bisa berlaku lagi. Kalau misalnya di jamak yang kita temukan, kalau misalnya dalam beli HP, kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi HP tersebut, biasanya kita hanya bisa mengklaim garansi.
Tapi kalau kita masih berada di dalam toko, kita bisa melakukan untuk menukar uniknya langsung, atau misalnya kita membatalkan transaksi kalau misalnya memang tidak sesuai. Seperti itu. Nah, dalam hadis ini disebutkan kalau itu dilaksanakan, maka di dalamnya itu ada keberkahan. Kenapa? Karena saling ridhonya itu terpenuhi. Salah satu prinsip kan kalau dalam transaksi uh, ekonomi Islam atau dalam akad syariah itu ada unsur saling ridho dalam bertransaksi. Saling ridho barangnya itu halal, kemudian rukun-rukunnya sesuai dan semuanya saling ridho, artinya motif ekonomi dari kedua belah pihak itu terpenuhi. Maka ketika kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain, misalnya dengan memberikan uang sebagai ganti barang yang kita terima, dan dia juga memenuhi kebutuhan saya untuk membeli barang tadi, maka disitulah hadir keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya ada yang disembunyikan oleh satu orang, misalnya ternyata HP-nya ini tidak bisa dicas, gitu ya. Ketika kita beli kan kita tidak ngecek sampai dicas. Nah, kalau misalnya ada satu saja atau ada niatan kita untuk menyembunyikan aib yang ada dalam barang tersebut, maka keberkahan itu akan hilang. Keberkahan itu tidak bisa kita kuantitatifkan, karena keberkahan itu adalah hak prerogatif Allah dalam bentuk apapun itu keberkahan. Bisa dalam bentuk rezeki yang banyak, kesehatan, kebahagiaan, apapun itu. Itu adalah keberkahan. Nah, keberkahan dalam transaksi ini terserah Allah nanti ketika kita naudzubillah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, maka keberkahan apapun itu akan Allah cabut dari transaksi kita. Seperti itu, semoga hadis yang semoga dari dua hadis yang disampaikan ini memberikan pelajaran kita dan kita bisa mengambil hikmah dan hukum yang terkandung dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.